Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinika Mariani dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bamada Slawi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal toksisitas. Tapi sebelum mereview jurnal, saya akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas umum toksikologi. Selamat mendengarkan teman-teman. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang asas-asas umum toksikologi. Jadi, timbulnya efek toksik suatu zat kimia itu terjadi melalui beberapa proses. Awalnya, makhluk hidup itu terpapar oleh toksikan. Kemudian, setelah diabsorpsi dari tempat paparannya, maka toksikan atau metabolitnya akan terdistribusi ke tempat aksi tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Interaksi antara toksikan atau metabolitnya dengan sel sasaran atau reseptor di tempat aksi inilah yang menimbulkan pengaruh berbahaya atau efek toksik dengan wujud serta sifat tertentu. Jadi, berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum yang perlu dipelajari. Yang pertama itu ada kondisi umum toksikologi, yang kedua ada mekanisme efek toksik, yang ketiga ada wujud efek toksik, dan yang keempat ada sifat efek toksik. Teman-teman, mari kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama itu ada kondisi umum toksikologi, yaitu kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup. Kondisi efek toksik meliputi kondisi pemajanan dan kondisi makhluk hidup. Jadi, kondisi pemejanan yang mempengaruhi efek toksik itu adalah jenis, jalur, lama, kekerapan, saat, dan takaran pemejanan. Jenis pemejanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada akut dan kronis. Keduanya itu dibedakan berdasarkan lama dan kekerapan pemajanan sebagai batas kurun waktu pemejanan terhadap makhluk hidup. Yang kedua, ada mekanisme efek toksik, yaitu suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian. Kemudian ada sifat interaksi antara racun dan tempat aksinya, serta resiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh. Mekanisme aksi berdasar sifat dan tempat kejadian secara patologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme luka intrasel dan ekstrasel. Yang ketiga, ada wujud efek toksik, yaitu suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Yang pertama itu ada wujud efek toksik biokimia, antara lain penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan pasokan energi. Kemudian yang kedua itu ada wujud efek toksik fungsional, antara lain anoksida, gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf pusat, hiper atau hipotensi, hiper atau hipoglikemia, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, serta hiper atau hipotermi. Kemudian yang terakhir itu ada wujud efek struktural, meliputi degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Yang keempat, ada sifat efek toksik. Terdapat 2 jenis sifat efek toksik zat beracun, yaitu yang pertama itu ada terbalikan. Salah satu ciri khas dari wujud efek toksik yang terbalikan yaitu efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Kemudian yang kedua itu ada tak terbalikan. Salah satu ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalikan yaitu kerusakan yang terjadi sifatnya menetap atau permanen. Sekarang saya akan mereview sebuah jurnal yaitu efek toksisitas subakut ekstrak etanol daun jambu biji atau Pisidium guajava pada lambung tikus wistar yang ditulis oleh Esti Diah Utami,
Hanif Nasiatul Baroroh, dan Nuryanti. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang daun jambu biji. Daun jambu biji memiliki banyak khasiat dan mengobati banyak penyakit. Daun jambu biji mengandung antioksidan dan tanin. Selain itu, daun tersebut juga mengandung antiinfeksi dan antibakteri. Ketika daun jambu biji diolah menjadi teh, akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Obat alami ini dipercaya dapat meredakan nyeri. Daun jambu biji yang telah terbukti memiliki aktivitas antiinflamasi dan anti-alergi. Studi in vivo dan in vitro pada hewan coba membuktikan bahwa daun jambu biji mengandung senyawa fitokimia berkhasiat sebagai antiinflamasi. Daun jambu biji mengandung tanin, fenol, flavonoid, minyak atsiri, sesquiterpen, dan triterpenoid. Penelitian uji toksisitas subakut ini dilakukan untuk melihat keamanan penggunaan ekstrak daun jambu biji dalam pemakaian jangka panjang terhadap fungsi organ lambung atau gaster. Kemudian saya akan membahas metode pada review jurnal tersebut. Yang pertama itu ada preparase ekstrak, yaitu sebanyak 1 kg serbuk daun jambu biji dimaserasi dengan 5 liter etanol 96%. Proses maserasi dilakukan selama 3 hari dengan penggantian pelarut setiap 1 kali 24 jam dan dilakukan pengadukan setiap penggantian pelarut. Maserat yang diperoleh kemudian dievaporasi menggunakan rotary evaporator selama kurang lebih 90 menit pada suhu 80 derajat Celcius dengan putaran 60 rpm. Hasil evaporasi kemudian diuapkan di atas penangas air sambil dikurangi tekanan uapnya dengan menggunakan kipas angin sampai diperoleh ekstrak kental. Kemudian ekstrak yang diperoleh ditimbang bobotnya dan dilakukan perhitungan rendemen. Kemudian yang kedua itu ada uji toksisitas subakut. Tikus dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor tikus betina dan 5 ekor tikus jantan yang dibagi secara acak. Tikus sebelumnya telah diadaptasikan selama lebih kurang 7 hari untuk memungkinkan aklimatisasi terhadap kondisi laboratorium. Kemudian, yang ketiga itu ada pemeriksaan histologi lambung atau gaster. Pada hari ke-29 dilakukan pengambilan atau sampling organ lambung untuk pengamatan gambaran histologi organ lambung atau gaster dan perhitungan skor. Hewan uji dibedah dan diambil organ lambungnya. Organ dicuci kemudian direndam menggunakan formalin 10%. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan pada jurnal tersebut. Pengujian toksisitas subakut menggunakan 3 peringkat dosis, yaitu dosis 250 mg per BB, kemudian ada dosis 500 mg per kilogram BB, dan 750 mg per kilogram BB. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengamatan fisik, gejala toksik serta scoring dan pengamatan histologi organ lambung atau gaster. Yang pertama itu ada pengamatan fisik gejala toksik klinis. Gejala-gejala klinis umum yang diamati setiap hari yaitu perilaku dan gerakan tikus, kondisi feses, serta kematian hewan. Pengamatan fisik terhadap gejala toksik tersebut dilakukan selama 3 jam setelah pemberian sediaan uji selama 28 hari. Hasil pengamatan fisik gejala toksik secara keseluruhan pada hewan uji tikus jantan pada betina disajikan pada tabel berikut ini. Hasilnya yaitu pada hasil pengamatan tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol daun jambu biji selama 28 hari tidak menyebabkan perubahan postur tubuh maupun munculnya gejala konvulsi pada semua kelompok uji, baik pada tikus jenis kelamin jantan maupun betina. Akan tetapi, terlihat adanya perubahan pada feses yaitu berupa tinja lembek baik pada tikus jantan maupun betina yang diberi perlakuan ekstrak etanol daun jambu biji pada semua dosis. Selain itu, feses berlendir juga ditemukan pada tikus jantan perlakuan ekstrak dosis
250 dan 500 mg per kilogram bebek, serta pada tikus betina dengan perlakuan ekstrak dosis 250 dan 750 mg kilogram per bebek. Kemudian yang kedua itu ada efek toksik subakut terhadap organ gaster, yaitu histologi jaringan gaster diamati dan ditentukan skor kerusakannya dengan sistem scoring Barthel-Manja dengan mengamati edema di lapisan submukosa, infiltrasi sel PMN di lamina propria, serta integritas epitel di lapisan mukosa gaster. Secara histologis, lambung terdiri atas beberapa lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis mukosa, dan serosa. Lapisan mukosa terdiri atas epitel permukaan, lamina propria, dan muscularis mukosa. Jadi, kesimpulan pada jurnal tersebut yaitu pemberian ekstrak etanol daun jambu biji secara subakut tidak menimbulkan efek toksik pada organ gaster tikus Wistar, tetapi dapat menimbulkan efek toksik secara klinik pada dosis yang tinggi. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.